Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Irmayani, kelas PTIKA dengan NIM 220009500029. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Speech Spectrum oleh Ibu Ayu Triwardani, SPD MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja, pengertian teknologi speech spectrum. Teknologi spektrum merupakan teknologi dengan teknik komunikasi yang menitikberatkan pada penggunaan bandwidth dan power peak. Teknik ini juga lebih banyak menggunakan modulasi LAN nirkabel dan memiliki bentuk sinyal seperti sinyal noise. Teknologi ini juga memungkinkan kita untuk membawa sejumlah informasi yang sama seperti yang dapat dikirimkan dengan menggunakan narrowband chiral signal dan menyebarkan sinyal itu pada kisaran frekuensi yang jauh lebih besar. Selanjutnya yaitu kriteria sistem speech spectrum. Di sini terdapat 3 kriteria. Yang pertama yaitu sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Yang kedua yaitu pada pengiriman terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Yang ketiga yaitu pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Selanjutnya yaitu konsep sistem speech spectrum. Di sini terdapat sebuah gambar di mana input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth relatif sempit di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random succession. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth atau yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk memodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Selanjutnya, jenis-jenis speech spectrum. Yang pertama yaitu DSSS atau Direct Question Speech Spectrum merupakan sinyal spektrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi maksudnya teknologi di SSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSS sendiri yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Bagaimana DSS ini bekerja? DSS ini menggabungkan sinyal data pada stasiun pengiriman dengan suatu data rate bit succession yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai shipping code atau processing gain yang tinggi meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Di sini terdapat satu gambar di mana gambar di atas menunjukkan alokasi dari saluran di SSS di mana spesifikasi standar 802.11b yang hanya menetapkan 11 saluran untuk pemakaian tanpa izin. Kita dapat melihat bahwa saluran 1 dan 2 bertumpang tindih atau overlap dengan suatu besaran yang signifikan. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan model DSS yang tidak bertumpang tindih.
Di sini masih sama, yaitu di frekuensi 2,4 GHz dengan kapasitas per kanal 22 MHz dan memiliki rentang kekosongan 3 MHz. Selanjutnya yang kedua yaitu FHSS atau frekuensi hopping spektrum, merupakan frekuensi hop dengan sistem pembawaan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random. Pseudo-random adalah daftar frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Gambar di atas memperlihatkan suatu frekuensi hopping system yang menggunakan urutan lambatan atau hyperextension 5 frekuensi pada suatu band yang berukuran 5 MHz. Dalam contoh ini urutan adalah 2,4049 GHz, 32448 GHz. Yang kedua itu 2,452 GHz, 2,450 GHz. Yang ketiga itu 2,448 GHz dan 52,451 GHz. Setelah radio memancarkan informasi pada pembawa 2,45 GHz, radio tersebut akan mengulang hop sequence atau urutan lompatan, kemudian dimulai lagi dari frekuensi 2,449 GHz. Proses pengulangan urutan lompatan akan terus berlanjut hingga informasi diterima secara lengkap. Radio penerima disinkronisasi terhadap substation radio pemancar agar dapat menerima frekuensi yang sesuai pada waktu yang tepat. Sinyal kemudian didemodulasi dan digunakan oleh komputer penerima. Selanjutnya yaitu OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam memodulasikannya, sehingga data yang ditransmisikan akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknologi ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband, di mana yang akan datang karena tahan melawan frekuensi selektif fading dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipath delay speech. Berikut merupakan digambar diagram blok dari UFDM. Prinsip kerja dari OFDM dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana deretan data informasi yang akan dikirim dikonversikan ke dalam bentuk paralel, sehingga jika bitrate semula adalah R, maka bitrate pada tiap-tiap jalur paralel adalah R atau N, di mana N adalah jumlah jalur paralel atau sama dengan jumlah subkarir. Selanjutnya yaitu setelah itu sinyal akan dimodulasikan, kemudian akan dilakukan pembuatan simbol OFDM oleh IFFT. Setelah itu dikembalikan lagi dalam bentuk serial. Di sini terdapat gambar yaitu merupakan spektrum dari sinyal OFDM. Meskipun saling overlapping, mereka tidak saling menginterferensi. Dari gambar di atas, jika ditarik suatu garis lurus, maka nilai puncak dari suatu subkarir akan terhubung dengan nilai minimum dan subkarir yang ada di sebelahnya. Maka dari itu, walaupun overlapping, tidak akan terjadi interferensi. Adapun masalah-masalah dalam spektrum tersebar, yaitu di mana masalah-masalah yang biasa timbul sebagai konsekuensi dari implementasi teknologi ini adalah 1. Pengkerutan sel, yang kedua polusi sinyal pilot. Untuk mengatasi masalah ini, operator harus melakukan optimasi secara reguler.
Adapun keuntungan-keuntungannya, yang pertama yaitu penggunaan spektrum tersebar, terutama dibandingkan dengan metode TDMA pada GSM adalah kemampuannya untuk kebal jamming, sehingga sangat sulit untuk dicuri, didengar oleh orang lain. Dan bila pun pada tingkat frekuensi radio bisa dilakukan jamming, komunikasi yang terjadi tetap tidak bisa diketahui karena sinyal sudah terenskripsi. Pada saat terjadinya pengkodean, jamming dapat dilakukan bila kita mengetahui time slot dan atau frekuensi slot pada saat terbentuknya sebuah komunikasi. Keuntungan yang kedua yaitu dari teknologi spektrum tersebar adalah penggunaan frekuensi yang sama. Dengan metode ini, dalam satu buah sel yang biasa terdiri atas 3 sektor, tidak perlu melakukan manajemen frekuensi dan dapat menggunakan frekuensi yang sama. Sebagai kebalikannya, pada teknologi GSM, setiap sektor di dalam sebuah sel harus menggunakan frekuensi yang berbeda. Sebuah BTS atau base transition membentuk sebuah sel di mana di dalam sel tersebut ada 3 sektor yang dikenal sebagai sektor alfa, sektor beta, dan sektor gamma. Dalam setiap sektor tersedia ratusan communication resources yang disebut kode. Keuntungan ketiga yaitu sebuah koneksi MS-BTS dalam sebuah sesi minimal memiliki satu buah kode fundamental, dan bila MC menginginkan throughput yang lebih tinggi, maka dapat meminta kode tambahan melalui SCCAM atau suplemen cache assignment message ke BTS yang bersangkutan. Penambahan kode ini biasanya bersifat sementara dan sangat cepat waktu penggunaannya, atau skalanya hanya beberapa detik. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kami semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.